Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Agil, NIM 2102414342 dari PCKR 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Pemakaian bahasa saat ini, penggunaan EYD, dan sebagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam waktu tahapan yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Hal itu disebabkan tidak semua abad pada tentang waktu tersebut memiliki data tertulis yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui awal perkembangan bahasa Indonesia. Namun penelusuran historis sulit menafikan bahwa masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 masih bersama pula dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bahasa yang digunakan ketika itu. Sebagai wahana komunikasi, bahasa yang dimaksudkan di atas tentu tidak terbatas penggunaannya hanya pada lingkup kehidupan beraktivitas di sana, melainkan juga di dunia pendidikan. Pada masa awal kerajaannya, diketahui bahwa di kota pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cakyakirti. Bukti kuat atas pendapat itu didasarkan pada temuan prasasti-prasasti bersejarah di berbagai tempat di Nusantara yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan angka tahunnya yang bersamaan dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan maritim tersebut. Terdapatnya prasasti-prasasti terakhir yang berbahasa Melayu kuno dengan mudah dapat dipahami karena pada masa kerajaannya, Kerajaan Sriwijaya telah berekspansi dan menguasai wilayah. Prasasti terakhir yang berbahasa Melayu kuno dengan mudah dapat dipahami karena pada masa kerajaannya, Kerajaan Sriwijaya telah berekspansi dan menguasai wilayah Nusantara yang luas. Kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya ini tidak terbatas hanya sampai ke Pulau Jawa, tempat ditemukan prasasti Candadulisi di Kedu atau Jawa Tengah, tetapi juga sampai ke wilayah yang lebih jauh dari pusat kerajaan. Berbeda dengan prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno di atas, ditemukan pula sebuah nisan dengan aksara Pallawa pada salah satu kuburan raja-raja Pasai di Minye Tujoh, Aceh. Pada batu nisan itu terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa raja yang terkubur di makam itu telah memeluk agama Islam. Dengan demikian, angka tahun pada batu nisan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu baru. Artinya masa bahasa Melayu kuno dan berakhir sejak bangsa Melayu. Pengguna bahasa tersebut mengadakan kontak dengan bahasa lain, baik melalui perdagangan maupun melalui penyebaran agama Islam. Masuknya unsur baru dari bahasa Tamil, Parsi ataupun Arab ke dalam bahasa Melayu kuno membuatnya berbeda dan lebih maju daripada sebelumnya. Persebaran agama Islam yang pusat di Nusantara dan kemakmuran kerajaan-kerajaan Melayu merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bahasa Melayu ketika itu.
Ditambah lagi letak kerajaan Melayu yang strategis berada pada menguntungkan tidak hanya pada bidang perekonomian tetapi juga pada pengayaan bahasa. Hal itu membuat bahasa Melayu tidak hanya menerima pengaruh dari bahasa-bahasa Tamil, Parsi dan Arab dari belahan barat tetapi juga bahasa Cina dari sebelah timur. Bahkan kontak dengan Cina sejak dini telah dimulai pada awal kejayaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.